Pertarungan capres bukan pertarungan partai politik. Munculnya koalisi keempat Golkar dan PAN yang berarti akan meramaikan bursa capres keempat, yaitu Airlangga dan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum masing-masing parpol tersebut. Publik menilai kenekatan Airlangga dan Zulkifli Hasan hanyalah persoalan kepentingan elit dari dua figur tersebut yang selama ini mulai berani bereksperimen sekaligus merayakan diri bebas dari sandera politik kekuasaan istana yang terlihat mulai kehilangan kontrol politiknya atas partai-partai pendukung pemerintah selama ini. Lalu, benarkah koalisi keempat ini mampu bersaing untuk memenangkan pilpres di arena capres? Pertanyaan publik, apakah Airlangga dan Zulkifli Hasan menyadari aspirasi internal partainya sudah terbelah aspirasi politik ke salah satu capres yang sudah ada? Bagaimana mereka mau memulihkannya dalam tempo singkat, terutama fraksi-fraksi yang ada? Semuanya adalah tantangan berat bila dikaitkan untuk menggerakkan mesin partai pendukungnya secara penuh di pilpres, dan menjadi titik lemah yang nyata jika mereka nekat maju sebagai pasangan capres, atau ini bagian dari strategi mereka berdua untuk menaikkan nilai tawar untuk menjadi pasangan cawapres dari capres yang sudah ada. IT logik dalam dunia perpolitikan. Yang dipahami publik, arena pertarungan capres bukan pertarungan partai dalam memenangkan pilpres. Pertarungan pileg adalah arena pertarungan partai. Bukankah dua hal yang berbeda? Konsolidasi kader partai dalam memenangkan capres memang diperlukan. Namun, suara pemilih dikonsolidasikan rakyat secara acak. Untuk mengumpulkannya diperlukan kemampuan personal branding sang capres, tidak lagi partai pendukungnya, karena rakyat diarahkan secara sistemik tentang figur capres, sehingga peran parpol hanya mengantar sebagai pilihan, bukan menentukan pilihan rakyat terhadap capres. Inilah yang menjadi pertimbangan mengapa urusan capres-cawapres itu rumit diputuskan selama ini oleh partai, dan tiba-tiba publik melihat kemunculan mereka berdua sebagai pasangan baru. Apakah ini sebuah keseriusan atau bagian strategi membuat nilai tawar politik? Sikap underestimate terhadap kemungkinan dua pasangan ini maju bukan berarti diragukan dapat bersaing dalam urusan capres-cawapres. Namun, jika kita melihat tren dan arah sikap pilihan politik publik telah lama terbentuk, memungkinkan mereka mendapat kesulitan dalam persaingan di pilpres. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan untuk mereka berduet? Semuanya memang masih wacana. Ada kemungkinan juga bahwa wacana ini sebagai kamuflase baru untuk mengaburkan isu politik baru yang dirancang untuk melengahkan publik jelang putusan MK tentang sistem pemilu terbuka atau tertutup yang akan dikeluarkan MK dalam minggu ini, agar tidak dijadikan sasaran polemik sasaran partai-partai. Pengalihan isu dalam politik oleh pemerintah adalah hal yang biasa dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam ruang publik untuk kepentingan tertentu. Dalam istilah sulap smoke and mirror, yaitu upaya untuk mengaburkan situasi pandangan publik terhadap sesuatu yang tidak diharapkan menjadi masalah serius. Wacana duet capres Airlangga dan Zulkifli Hasan masih ditunggu publik. Apakah serius atau mungkin bagian dari strategi politik istana? Yang jelas, pada sisi lain, PAN selama ini lebih bersifat pragmatis dalam urusan capres, serta punya hutang politik pencapresan pada Erick Thohir yang masih berputar-putar, belum menunjukkan kepastian akan dipasangkan ke siapa dan digendong kemana-mana. Jika Zulkifli Hasan maju sebagai calon pasangan capres Airlangga, bagaimana caranya melepaskan janji politik dengan Erick?
Hal ini cukup menjawab keseriusan PAN dan Golkar.